sahabat Tempo, hari ini kita bertemu kembali dalam acara Bincang Santai Ngopi Sore di Tempo. Ngobrol inspirasi sore-sore di Tempo. Bersama saya Friski Riana yang akan memandu acara hingga 1 jam ke depan. Acara ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo Media, tempo.co dan Facebook Tempo Media yang diadakan setiap akhir pekan untuk mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan cerita-cerita yang bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Sahabat Tempo, kegiatan memotret pesawat atau plane spotting kian digemari masyarakat. Mereka memburu objek dan momen langka si burung besi ini di beberapa titik sekitar kawasan bandara di dalam negeri. Bahkan ada juga loh yang sampai memburunya ke negeri tetangga. Sebelum lebih jauh, mari kita lihat tayangan berikut ini. Baiklah sahabat Tempo, sore hari ini sudah hadir 2 narasumber yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman soal memotret pesawat terbang. Yang pertama saya sapa dulu nih narasumber kita, Mas Theo Nanta Pardede, Ketua Pengurus dari Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia. Selamat sore Mas Theo, apa kabar? Sore Mbak, apa kabar? Gimana? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Mas Theo? Pekerjaan sehari-hari aja Mbak sibuk ya, kadang-kadang pergi shopping juga. Wah, oke, baik. Sahabat Tempo, kita sapa narasumber kita berikutnya, yaitu Kak Ayu Lubis, seorang plane spotter asal Medan. Halo, selamat sore. Sore. Apa kabar Kak Ayu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Nih nggak lagi spotting di Kuala Namu nih? Belum. Rencana mungkin minggu kita main ke sana. Oh iya, wah seru. Yeah. Oke, baik. Sebelum memulai perbincangan kita, mungkin kita kasih kesempatan dulu nih yang mau lewat terlebih dahulu. Menjadi media yang pertama kali kepada munculkan informasi gila yang tentang pengesahan RKUHP ini memang hanya membuat was-was. Yang dikomentari itu adalah cover story koran Tempo pada tanggal. Oke, sahabat Tempo, kita mulai aja perbincangan kita dengan para narasumber hari ini. Nah, mungkin untuk permulaan saya mau bertanya dulu kepada Mas Theo nih. Mas Theo, boleh dijelasin dulu nggak sih tentang hobi plane spotting ini tuh sebenarnya ngapain sih? Dan kalau Mas Theo sendiri sejak kapan nih mulai menggemari hobi plane spotting? Iya Mbak, plane spotting itu ya seperti namanya sebenarnya kegiatan yang cabang dari fotografi di mana objek kita itu mostly adalah pesawat terbang gitu kan ya, kita
mengabadikan pergerakan pesawat terbang, baik itu masih di darat, atau juga ketika take off, ataupun approach, ataupun landing. Jadi kita dan teman-teman semuanya itu berkumpul di spot tertentu di sekitar bandara untuk mengabadikan momen-momen itu, gitu sih Mbak. Pribadi saya sendiri sebenarnya bisa dibilang relatif baru dalam kegiatan mengikuti hobi plane spotting ini, karena saya baru mulai itu sekitar tahun 2016 dan ke belakang memang agak lebih sering untuk mendatangi airport untuk melakukan kegiatan plane spotting gitu Mbak Rizky. Oke. Biasanya di mana sih Mas Theo kalau melakukan plane spotting, mungkin ada titik-titik tertentu nggak sih yang jadi rujukan bagi para plane spotter buat memantau pesawat-pesawat ini? Iya Mbak, biasanya di masing-masing bandara komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok kecil dari plane spotter itu udah punya titik langganan atau spot langganan mereka untuk melakukan spotting gitu kan ya. Contohnya kalau di Soekarno-Hatta ada beberapa rumah di area perimeter utara itu yang biasanya digunakan oleh teman-teman untuk melakukan plane spotting. Di perimeter selatan juga ada, atau bahkan juga di area apartemen Aeropolis di Soekarno-Hatta. Gitu juga di Halim, mungkin ada yang di sekitar perkampungan penduduk di situ, ada yang di sekitar Jalan Jatiwaringin, atau dimanapun bisa mendapatkan view pesawat terbang, biasanya pasti ada plane spotter nongkrong di situ. Oh, oke. Mas Theo sendiri tahu dari mana sih tentang hobi ini, Mas? Awalnya? Sebenarnya awalnya sesimpel waktu itu saya mulai ngeliat-liat Instagram gitu kan, dia lagi scrolling, terus ada postingan beberapa plane spotter senior yang lebih dulu dari saya ngepost foto pesawat gitu kan ya. Terus saya lihat, wah kayaknya menarik juga nih gitu. Pada saat itu memang saya belum punya kamera yang specifically untuk spotting gitu kan ya. Jadi saya ada minjam kamera teman, coba untuk spot, pergi ke spot-spot tertentu, take foto, kemudian saya post di Instagram. Jadi ya mulainya simple itu sih Mbak. Dan teman-teman juga banyak yang background-nya seperti itu. Oh, kalau sekarang nih Mas, peralatan yang sering digunakan buat plane spotting kira-kira apa aja nih Mas? Oh, kalau saya pribadi, saya memang mungkin ya kamera, either teman-teman ada yang menggunakan SLR, kalau saya menggunakan mirrorless, sebenarnya nggak terlalu masalah menggunakan apa. Ada teman-teman yang menggunakan handphone juga untuk melakukan spotting. Dan kalau memang untuk mengambil foto-foto dari jarak jauh, memang pastinya akan butuh lensa tele gitu kan ya, untuk dapat menghasilkan foto yang lebih jernih. Gitu sih Mbak Frisky. Ada pesawat mungkin jenis maskapai tertentu nggak sih yang diincar sama plane spotter biasanya Mas? Biasanya ya semua orang suka dan yang namanya koleksi ya Mbak ya. Jadi kalau pesawat-pesawat itu mungkin banyak orang ngelihat, secara umum melihat sama aja semua pesawat gitu kan ya, bentukannya seperti itu. Cuma bagi plane spotter ada pesawat-pesawat yang punya mungkin tema khusus, dicat khusus di badannya, dan itu menjadi target yang mau dikoleksi oleh plane spotter. Atau kadang-kadang ada pesawat yang yang bukan rutin datang ke bandara tertentu. Contohnya kayak kemarin di Soekarno-Hatta ada pesawat Antonov, pesawat kargo yang sangat besar, itu landing. Nah teman-teman itu pada coba ngejar untuk foto gitu Mbak. Jadi biasanya dari jenis pesawat yang jarang untuk datang di suatu bandara, dan juga tergantung liverinya yang biasa disebut teman-teman, cat khusus dari pesawat itu. Baik, kalau gitu kita lanjut ke Kak Ayu nih. Kak Ayu, sejak kapan sih melakukan hobi plane spotting nih Kak Ayu? Oke, sebenarnya sama seperti Bang Theo, antara 2015 atau 2016 waktu itu diajak teman satu hobi, karena kebetulan saya juga di komunitas pecinta bus ya, Bismania, jadi dia ngajak, ayo dong sesekali foto pesawat di Kuala Namu gitu. Nah ketika kan suka transportasi, jadi ketika saya coba pertama kali foto di Kuala Namu, tertarik jadinya sampai sekarang gitu.
Ada sensasi yang berbeda nggak sih Kayu ketika memotret bis sama pesawat nih? Sensasi ada. Kalau kita motret pesawat itu pasti lebih sulit daripada kalau kita foto bis. Kalau foto bis kan terhalang itu mungkin kalau di jalan raya mungkin kayak seperti sepeda motor atau mobil gitu kan, atau yang lewat. Nah kalau pesawat kan mungkin ketika dia mau take off kan kita harus tahu gitu kan, karena bisa salah bidik, yang dapat badannya, yang dapat mungkin kepalanya doang gitu. Itu dia. Oke. Boleh diceritain nggak sih Kayu proses ketika mau memburu pesawat gitu? Maksudnya apa sih yang Kayu lakukan? Apakah hanya langsung datang aja gitu ke bandara, Kak? Prosesnya kita kontak-kontakan dengan teman, kita janjian kan. Kebetulan kan saat itu saya belum punya SIM ya, jadi teman bilang udah naik bis membidang dari sini nanti turun di terminal, nanti kami jemput, nanti kita bareng-bareng. Jadi mulai saat itu saya tahu rutenya, saya jalan sendiri naik motor gitu. Ya pagi atau siang nggak ada, karena penasarannya itu. Sebenarnya waktu terbaik buat plane spotting tuh kapan aja sih, Kayu? Kalau untuk di Medan ya, di Medan itu di Kuala Namu, spot terbaik itu kalau dia pagi, itu dia ada di runway 23, itu arah laut, tapi kalau kita di runway 05, itu sedikit kabut. Nah, tapi kalau mau yang view bagus untuk siang, itu di 05, di Pondok Tengah dia biasanya. Itu bagus untuk view. Biasanya kalau lalu lintas pesawatnya itu paling rame di waktu kapan tuh, Kak? Paling rame itu biasanya mulai sore. Ya kalau siang dia jam 1, jam 2 itu masih sepi yang mendarat, sepi yang take off, tapi mulai dari jam 2 ke atas itu sampai sore itu banyak take off landing. Kalau Kayu ada jenis pesawat tertentu yang diincar nggak sih, Kak, untuk harus diburu gitu fotonya, Kak? Kepengennya ya, kalau untuk saat ini kepengen diburu itu di Medan, pengennya dapat yang unik-unik seperti A380 mungkin, yang mungkin belum mendarat di Medan, atau 787. Kalau 777 kan udah biasa ya, udah biasa kita bidik gitu. Atau mungkin pesawat-pesawat private jet yang jarang-jarang kemari juga itu pasti diburu kalau ini. Oh, kalau A380 itu pesawat jenis yang seperti apa? Yang jumbo jet itu bukan sih? Iya, yang seperti punya Emirates. Yang kebetulan rencananya bulan Juni ya, Bang Theo ya. Itu akan mendarat di Bali. Oke. Menarik. Baik, sahabat Tempo, kita sudah mendengar penjelasan awal dari para tamu kita nih. Nah, menarik sekali obrolannya, tapi ada banyak informasi yang lebih baru lagi untuk kita, tapi kita lanjutin ngopi sore setelah yang berikut ini. Saya akan mengunjungi Ukraina. Jadi memang kuartal kedua ini akan sangat berat sekali. Ini panitia rakyat ya. Saya juga rakyat.
Halo sahabat Tempo, bertemu lagi dengan saya Friski Riana. Sekarang kita berkesempatan menggali lebih dalam tentang dunia plane spotting nih. Dan kita kembali ke Mas Theo Nanta. Mas Theo, boleh diceritain nggak sih sejak kapan komunitas fotografer aviasi Indonesia tuh berdiri dan sekarang anggotanya udah berapa banyak nih Mas? Ya Mbak, KFAI, Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia itu berdiri sejak tahun 2019, 30 Oktober 2019, dan kita itu diakui secara berbadan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM itu di bulan November tahun 2019. Sampai saat ini kita udah melakukan 4 kali open recruitment, udah 4 batch, dan kita punya member tersebar di 15 region dari Aceh sampai ke Papua. Itu kita ada total sekitar 700 ke 800 member yang terdaftar, Mbak Friski. Wah, banyak sekali ya Mas. Ya. Oke. Mereka ini tergabung dari awal komunitas berdiri sampai sekarang nih Mas, berarti ya total ini ya? Udah total dari 4 kali open recruitment kita Mbak. Jadi open recruitment pertama 2019, 2020, 2021, dan terakhir kemarin di akhir 2022 kita menerima anggota. Jadi itu totalnya sih sekarang kita udah sekitar 700 ke 800 kalau saya. Sesi rekrutmen ini dibukanya tiap tahun ada terus Mas? Kita usahakan tiap tahun kita membuka rekrutmen Mbak, sehingga kita ada terus member yang nanti juga mungkin untuk regenerasi kepengurusan begitulah Mbak. Oh, oke. Ya, Waktu itu apa sih sebenarnya Mas yang menjadi tujuan komunitas fotografer aviasi Indonesia sendiri didirikan? Tujuan utamanya pastinya sebagai komunitas kita pengen ada suatu wadah gitu kan ya, yang menaungi para plane spotter di Indonesia, sehingga kita nanti ketika melakukan pendekatan ke pemangku kepentingan stakeholders, kita punya background yang cukup lah. Jadi makanya kita juga mengusahakan supaya kita jadi berbadan hukum, sehingga kita berkomunikasi juga dengan stakeholders akan lebih confident gitu kan ya, dan mereka juga lebih percaya bahwa ini adalah komunitas yang sudah diakui oleh negara. Jadi untuk mempermudah sih komunikasi kita, itu sih sebenarnya. Sejauh ini sudah berkomunikasi dengan siapa saja Mas? Kita itu sudah memiliki hubungan yang baik, cukup baik dengan Airnav Indonesia. Terutama kita kemarin mendapat dukungan yang sangat baik ketika pelaksanaan G20 di Bali. Beberapa member kita diperbolehkan untuk melakukan kegiatan dokumentasi dari towernya Airnav di Bandara Ngurah Rai. Dan kita juga punya kerjasama yang baik dengan Dispen AU, Dinas Penerangan AU. Sama juga di G20 kemarin, beberapa teman kita, termasuk saya, itu melakukan kegiatan spotting di base ops-nya Lanut Ngurah Rai. Dan beberapa kali kegiatan-kegiatan AU di Halim Perdana Kusuma, seperti kemarin HUT ke-77-nya TNI AU, kita dikasih izin untuk melakukan kegiatan dokumentasi foto-foto di apron selatan Halim, di tempat para penerbang bersiap-siap dan juga pada parkirnya pada pesawat-pesawat tempur gitu sih Mbak. Oh, menarik. Biasanya kalau untuk di lanut-lanut gitu itu cukup sulit ya Mas izinnya ya? Cukup sulit Mbak, karena sebenarnya bisa kita bilang lanut dan kekuatan dan pesawat-pesawat tempur dan segala macam kan bisa dikategorikan dalam tanda kutip adalah rahasia negara gitu kan Mbak ya. Jadi kita perlu untuk melakukan kerjasama dengan stakeholders kita, yaitu TNI AU dan juga Dispen AU, sehingga ketika ada member kita yang melakukan kegiatan foto atau kegiatan-kegiatan mereka, jangan sampai mengganggu kepentingan dari negara kita gitu kan ya. Jangan sampai mengganggu suatu hal yang sensitif yang mungkin masih belum boleh untuk disebarkan secara umum gitu sih Mbak Friski. Sejauh ini Mas, program-program apa saja sih yang sudah dilakukan KFA Indonesia dalam mendukung hobi plane spotting ini Mas? Program yang kita lakukan, kita banyak melakukan kunjungan-kunjungan Mbak. Kita melakukan approach ke stakeholders kita untuk memperkenalkan
kita sebagai komunitas dan juga sebenarnya secara umum plane spotter itu apa gitu kan ya, untuk mengenalkan dan mencoba meyakinkan mereka bahwa apa yang kita lakukan sebagai plane spotters mengambil foto itu kita tidak mau ada membahayakan kepentingan mereka. Kita tidak mau ada gesekan, sehingga kita mencoba meyakinkan bahwa kita di sini tidak untuk membahayakan Anda, dan kalaupun ada sesuatu tindakan dari kami yang mungkin dinilai berpotensi menimbulkan suatu alarm bagi stakeholders, jadi KFAI ada untuk bisa dihubungi langsung sehingga kami bisa melakukan pendekatan ke member-member kami untuk mengontrol apa yang disebarluaskan di media sosial gitu. Dan kita juga sebelumnya kita mengadakan beberapa kali semacam talk show ataupun workshop dengan para fotografer untuk juga meningkatkan skill dari member-member kita. Wah, menarik sekali. Oke, terima kasih Mas Theo. Sekarang kita beralih ke Kayu nih. Kayu, boleh tahu nggak sih udah plane spotting kemana aja nih Kayu selama beberapa tahun ini? Pada ya, mungkin masih di sekitar Medan aja, karena sejak pandemi kan belum bisa kemana-mana kan. Sulit juga untuk terbang karena kondisi kerjaan yang tidak memungkinkan untuk kita bisa jalan-jalan ibaratnya. Gitu. Berarti belum pernah sampai ke luar negeri gitu Kak? Belum pernah. Oh, oke. Sejauh ini Kayu, pesawat apa sih yang paling berkesan buat Kayu? Yang paling berkesan ini mana nih? Apakah liverynya atau bodi pesawatnya? Bebas. Kalau saat ini yang masih paling berkesan itu pesawat EVA Air yang livery Sanrio. Tak kenapa suka banget sama livery Sanrio itu. Livery Sanrio tuh yang ada Hello Kitty-nya itu ya? Iya. Oh, Benar. waktu itu mendarat di mana? Di Kuala Namu? Enggak mendarat di Kuala Namu, cuma ketika saya lihat teman-teman plane spotter dapat foto itu, jadi saya tak kenapa suka gitu. Ibaratnya kalau orang bilang kayak pandangan pertamanya suka sama livery itu. Walaupun belum pernah ngejepret fotonya. Oh, oke. Oh ya, Kayu, biasanya kalau misalkan mau plane spotting nih, kita bisa tahu ada pesawat yang lagi kita incar itu tuh dari mana sih? Biasanya para plane spotter itu ngecek yang namanya flight radar. Jadi di aplikasi flight radar itu kita bisa tahu pesawat apa aja yang ada di atas kita. Tapi memang nggak semua. Jadi ada memang beberapa pesawat yang dia nggak kelihatan di flight radar. Seperti mungkin pesawat militer itu nggak kelihatan. Oh, kalau pesawat militer jarang ke detect ya, maksudnya kelacak di aplikasi. Iya, jarang terlacak di flight radar dia, karena dia terkunci kan. Oh gitu, oke. Kalau biasanya kalau Kayu ada pesawat-pesawat tertentu nggak sih yang ditargetin, biasanya yang seperti apa tuh? Ada sih jadi target kan, coba nggak tahu bisa atau nggak, rencana pengennya berharap sih pesawat-pesawat yang jarang landing di Medan itu kalau pas landing itu pasti kita kejar. Oh, yang paling sering memang pesawat apaan Kak yang sering landing di sana? Kalau di Kuala Namu kayak Garuda A330-900-nya sering juga ke Medan, kemudian Lion yang A330 juga, apalagi kan umroh dari Medan itu kan menggunakan pesawat Lion gitu, jadi sering juga sih kita dapat foto gitu, apalagi waktu itu zaman COVID kemarin itu Lion ada sempat parkir di Kuala Namu. Oh, oke. Kak, biasanya kalau habis memotret pesawat itu hasil fotonya diapain tuh? Biasanya kita simpan dulu, terus nanti kita editing sedikit, nanti baru masuk ke Instagram biasanya. Oh, jadi hanya dijadikan dokumentasi. Pernah sampai dijual kembali nggak Kak? Pernah nyoba aplikasi, nyoba Shutterstock, cuma mungkin karena gagal ya, fotonya nggak terima, jadi nggak tertampil di Shutterstock. Pernah nyoba sih. Oh, pernah coba di platform lain mungkin? Untuk platform lain belum pernah sih, paling di Shutterstock, kemudian nyoba di
jet photos. Jet photos itu kan kalau kita fotonya bagus, bakal tampil di fake radar biasanya fotonya. Nah itu pasti gagal. Oh, Udah berkali-kali coba tapi memang nggak diterima. perawatan atau perlengkapan buat plan spotting pakai apa aja Kak Ayu? Kamera, kemudian handphone. Biasa kalau perlu sih pakai tripod. Cuma tripod sepertinya udah jarang sih digunakan ini. Oh, kameranya SLR? SLR tipe Sony DCH 300 itu sampai sekarang, awal sampai sekarang masih itu. Oh, masih pakai itu. Oke. Biasanya Kak kalau lagi plan spotting itu ada kendala-kendala yang dialami nggak sih sama Kak Ayu atau mungkin para plan spotter lainnya di Kuala Namu Kak? Kendalanya sih paling ya karena kita fotonya di pondok ya, itu jadi pondok itu kalau weekend itu rame gitu kan. Ya namanya lah orang-orang sekitaran, mungkin orang dari luar kota mungkin pengen lihat pesawat lebih dekat. Jadi mereka datang ke pondok. Jadi kalau sambil kita ngambil foto kan merasa terganggu sebenarnya, apalagi kan dengan ramenya orang, suasana ricuh bisa buat gagal ini sih sebenarnya. Jadi gagal fokus untuk ngambil pesawat. Oh, pondok itu salah satu spot yang sering dipakai sama plan spotter buat memburu foto pesawat ya? Iya, di Kuala Namu pondok-pondok itu memang tempat untuk para plane spotter untuk membidik pesawat gitu. Lebih jaraknya nggak terlalu jauh sih, deket, hampir dekat sih kita bisa nampak landas runway itu jelas. Pernah sampai disamperin nggak sih Kak sama aviation security di sana Kak? Karena kalau nggak salah ada beberapa kejadian yang ada yang ditegur, ada yang diusir ya Kak ya? Pernah ditegur Pak. Pernah waktu itu mungkin karena pesawat militer, jadi kan areanya kan terbatas ya. Jadi kita pengen foto, karena dijaga ketat, kita ditegur gitu. Memang negurnya baik, gitu kan. Jangan foto, areanya terbatas. Gitu. Jadi memang mereka nggak marah-marah, gitu. Malah yang ada kita disaranin gitu. Coba aja izin ke dalam, siapa tahu dikasih untuk ambil foto-foto untuk ambil pesawat militer ya. Oke, terima kasih Kak Ayu. Nah, sahabat Tempo, perbincangan kita semakin menarik, tapi sayang banget ya kita mesti break dulu sejenak untuk mendinginkan suasana. Bertemu lagi dengan saya Friski Riana, kita masuk ke segmen 3 nih. Ini adalah segmen terakhir dari acara Ngopi Sore ini. Nah, kita akan melanjutkan kembali obrolan kita mengenai militansi para pembidik burung besi. Nah, kita kembali ke Mas Teo Nanta. Mas Teo, untuk kendala-kendala yang sempat dialami sama Kak Ayu dan para plan spotter lainnya nih, kalau dari KFA Indonesia sendiri, sering dapat ini nggak, kasus-kasus serupa nih Mas, dari anggota? Ya,
Iya Mbak Friski, nggak bisa dipungkiri bahwa memang kejadian-kejadian seperti itu memang sering beberapa kali terjadi gitu kan ya, di mana teman-teman sedang melakukan blind spotting, didatengin oleh aviation security, dan juga contohnya tadi Mbak Ayu ketika di Lanut dengan beberapa teman-teman didatangi oleh POM gitu kan ya, menyatakan ya untuk mengarahkan ke yang jalur yang semestinya gitu. Nah, sebagai kita KFI berusaha untuk itu tadi melakukan approach ke stakeholders kita untuk meyakinkan mereka bahwa kita di sini kita paham bahwa bandara adalah area sensitif gitu kan ya, area yang secure, dan kita berusaha meyakinkan stakeholders bahwa kita akan mematuhi segala peraturan yang ada untuk area bandara ataupun Lanut, sehingga ketika kita melakukan hobi kita tetap berada dalam koridor yang seharusnya. Untuk case seperti Mbak Ayu tadi yang di Lanut Suwondo, memang itu kejadiannya sekitar Februari kemarin, dan tindak lanjut kita adalah kita bersurat ke pihak Lanut untuk meminta kesediaan untuk melakukan perkenalan atau silaturahmi gitu kan ya, memperkenalkan kita komunitas seperti apa dan tujuan kita apa, dan thankfully kemarin itu untuk yang case-nya Mbak Ayu itu bersambut baik, kita akhirnya diterima dengan baik oleh Lanut, dan ketika ada event F1 H2O di Toba, pada saat itu ada Jupiter Aerobatic Team yang datang untuk melakukan show, dan tim Mbak Ayu, teman-teman kita dari Medan, termasuk Mbak Ayu dan beberapa teman juga diperbolehkan untuk melakukan liputan mendokumentasikan kedatangan Jupiter Aerobatic Team di Lanut Suwondo. Begitu juga sampai pulangnya Jupiter Aerobatic Team dari Lanut. Jadi itu salah satu contoh nyata dari yang kita lakukan, dan untungnya atau thankfully bersambut baiklah dari stakeholder, Mbak Rizky. Oh, oke. Berarti ini sebenarnya masih banyak ya Mas ya, pihak-pihak yang berkepentingan, maksudnya di daerah bandara itu masih belum kenal atau familiar sama kegiatan blind spotting ya Mas ya? Banyak Mbak, ada beberapa area, karena sebenarnya juga sering mengacunya kepada peraturan menteri kalau saya nggak salah, yang mengenai area-area yang tidak boleh dilakukan foto gitu kan ya. Contohnya area imigrasi, pengecekan imigrasi kah, area-area bea cukai dan segala macamnya. Dan kita berusaha meyakinkan stakeholders bahwa area-area yang kita foto itu tidak bersinggungan kepada apa yang diatur atau apa yang dilarang oleh pemerintah gitu. Dan kalaupun memang ada member kita yang melakukan kegiatan fotografi di area tersebut dan stakeholders merasa bahwa itu perlu di take down, maka stakeholders dapat menghubungi kita sehingga kita dapat mengambil tindakan, ya apakah itu take down foto tersebut sebelum mengakibatkan efek negatif yang lebih panjang bagi stakeholders gitu, Mbak Friski. Oke, Mas, tapi berarti kendala ini hanya khusus kalau dialami sama anggotanya KFI sendiri ya Mas, tapi kalau untuk para blind spotter yang nggak tergabung ke komunitas nih gimana Mas? Sebenarnya kendala ini dialami oleh semua Mbak, either itu adalah member KFI ataupun bukan gitu kan ya. Beberapa kali, contohnya di Soekarno-Hatta, teman-teman pada spotting yang baik member KFI ataupun non-KFI, spotting di spot yang dinamakan rumah orange ataupun rumah putih. Beberapa kali pernah didatangin oleh aviation security menyatakan bahwa enggak, di sini tidak boleh foto-foto gitu kan ya, karena ada peraturannya. Dan pada saat itu memang beberapa tim kita berusaha untuk mendatangi pihak aviation security ataupun Angkasa Pura untuk memperkenalkan diri. Walaupun kami membawa nama KFI, sebenarnya secara tidak langsung kami memperkenalkan spotter secara umum gitu, apakah dia member KFI ataupun tidak. Oh, oke. Mas, kalau setelah beberapa tahun hobi blind spotting ini eksis gitu di Indonesia, Mas melihat antusias masyarakat dalam menggeluti hobi ini tuh dari tahun ke tahun seperti apa, Mas? Kalau saya lihat dari tahun-tahun makin meningkat, Mbak. Karena dulunya saya sekitar 2016-2017 mungkin kalau spotting di akhir minggu itu paling ketemu 1 atau 2 orang gitu kan ya.
Sekarang kalau saya datang ke Soekarno-Hatta, ke apakah itu rumah orange, rumah putih, bisa aja ketemu udah lebih dari 5 orang. Bahkan kalau memang ada pesawat tertentu yang datang yang menjadi incaran, bisa jadi kesulitan sendiri nyari spot untuk foto gitu kan ya, di mana kita bisa dapat view juga gitu. Jadi kalau kita lihat antusiasme sih mulai naik, terus meningkat, Mbak Fris. Itu juga terlihat dari member-membernya KFI yang semakin Ya. tahun ketika dibuka pendaftaran terus Ada aja yang register gitu Mbak, jadi member. Oke, Mas, kalau sejauh ini dengan seiring banyaknya plan spotter yang hadir gitu di tiap bandara, dari pihak bandara sendiri gimana Mas? Udah ramah belum sih sama mereka nih? Ada beberapa bandara yang udah ramah. Cuma uniknya dengan bandara kita gitu kan Mbak, ada beberapa entitas yang berkepentingan di dalamnya gitu kan ya. Contohnya di Soekarno-Hatta kita ada outbound-nya, ada Angkasa Pura, ada Airnav gitu kan ya. KFI mungkin udah menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Airnav, cuma sampai saat ini kita masih berusaha untuk melakukan approach ke outbound otoritas bandara supaya kita juga bisa memperkenalkan diri gitu. Jadi kita bisa melakukan spot dari areanya Airnav, apakah itu dari tower atau dari tempat lainnya. Cuma ada juga kita belum bisa mengakses area-area tertentu gitu. Contohnya seperti kemarin, bedanya dari kemarin kita KFI baru melakukan kunjungan ke Kuala Lumpur, ke Malaysia Airport gitu kan Mbak. Kita diterima oleh semacam airnav-nya, oleh CAM, Civil Aviation Authority of Malaysia, untuk melakukan spot di towernya mereka. Dan dari pihak Malaysia Airport juga sebenarnya mempunyai grup spotter sendiri. Mereka membentuk grup spotter sendiri yang mereka bisa wadahi dan mereka bisa fasilitasi untuk melakukan spotting di area apron bandara. Dan kemarin thankfully kita juga bisa ikut ke dalam rombongan itu, kita melakukan spot dari dalam kawasan bandara Malaysia Airport gitu sih. Mudah-mudahan ke depannya bandara kita akan stakeholders bandara kita akan melihat bahwa bandara ini bisa dijadikan suatu tempat yang lebih friendly lah bagi seluruh pihak gitu sih Mbak Fris. Oh oke. Oh berarti kegiatan plan spotting ini nggak cuma terbatas di dalam negeri tapi bisa sampai ke luar negeri juga ya Mas ya? Bisa Mbak, beberapa teman itu ada yang spot sampai ke luar negeri gitu kan ya. Kemarin KFI baru kembali, akhir Maret kemarin kita baru kembali dari Kuala Lumpur. Sebelumnya saya melakukan spotting bahkan ke Bangkok gitu kan ya. Dan beberapa member kita juga ada yang pergi ke Australia. Dan mungkin nanti Mei ketika ada Langkawi, ada 5 di Langkawi atau semacam event untuk military planes gitu kan ya. Nanti mungkin beberapa teman juga ada yang datang ke sana gitu sih Mbak. Jadi spotter Indonesia banyak yang sudah jalan ke luar negeri untuk melakukan spotting. Keren. Mas, kalau untuk melakukan spotting apakah perlu kamera canggih nggak sih? Sebenarnya kembali ke orangnya lagi Mbak. Sebenarnya kamera canggih bukan suatu hal yang harus gitu kan ya. Yang penting kita nyaman dan mengenali kamera yang kita gunakan, apakah itu SLR yang kita gunakan, ataupun seperti saya yang hanya menggunakan mirrorless, dan ada teman-teman yang menggunakan handphone, gitu kan ya. Selama kita menguasai gadget kita ataupun gear kita untuk menghasilkan foto yang menurut kita baik, dan as long as yang ngambil foto have fun gitu kan, ya lakukan aja gitu. Tidak akan ada yang melarang. Yang penting kembali ke diri Anda sendiri bahwa yang penting you're having fun with what you're doing gitu sih. Oke, terima kasih Mas Theo. Sekarang kita beralih ke Kak Ayu nih. Kak Ayu ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak sih ketika melakukan plan spotting, Kak Ayu? Pengalaman yang nggak terlupakan. Ada nih, ketika itu pertama kali waktu Garuda A330-900 ya, ke Kuala Namu, waktu itu hujan. Jadi memang ngajar waktunya kan cuaca kan memang sudah mendung, mikir berangkat nggak ya gitu. Akhirnya memberanikan diri berangkat, berharap kan mendarat gitu. Berharap nengok di radar mana ya, kok nggak muncul. Nah
pas mendarat itu pas hujan deras memang, tanpa disadari hujan deras. Jadi memang momennya itu benar-benar langka lah, karena memang perdana memang dia ke Medan. Oh, biasanya kalau hujan gimana tuh Kak? Batal plan spottingnya atau gimana? Tergantung, kalau dia memang kabut di bandara itu bisa jadi pasti itu akan dialihkan sih penerbangan di pesawat-pesawat itu. Gitu. Tapi kalau tidak terlalu pasti mendarat. Sejauh ini udah berapa banyak pesawat nih yang Kayu potret? Nggak terlalu banyak-banyak sih, paling ya karena yang di Medan kan masih itu aja ya seputar pesawatnya, jadi ya belum terlalu banyak yang saya foto kembali gitu. Kalau yang pengen lagi dijepret tuh yang seperti mungkin kalau di sini saya belum dapat Firefly, itu saya belum dapat, kemudian Singapore Airlines saya juga belum dapat, itu pengen jadi incaran sih sebenarnya, karena jadwalnya nggak cocok gitu, karena jadwalnya pagi terus itu. Kenapa? Apa yang unik dari si Singapore Airlines ini dengan maskapai-maskapai lain, Kak? Karena salah satunya kan dibilang jarang ya, karena waktu itu kan yang sering sekali ketika itu adalah Jetstar. Jetstar ini karena tidak lagi, jadi Singapore Airlines lah yang menggantikan penerbangannya ke Medan. Nah kalau Firefly kan dia baru buka kembali setelah dari COVID. Memang saya belum dapat. Oh, oke. Kayu, ada saran nggak sih buat pemula nih yang baru mau melakukan plan spotting? Apa aja sih Kayu yang harus mereka persiapkan pertama kali? Sebenarnya nggak ada saran yang gimana-gimana ya. Yang penting mau pakai handphone, kamera handphone pun atau kamera digital ya, seperti kata Bang Teo tadi gitu ya. Nikmatin aja gitu, nyamannya di kamu itu aja gitu. Menggunakan apa aja, tapi yang benar-benar ditekunin, bukan hanya sekedar ya, kebanyakan kan pengen tahu sekedar gitu. Untuk angle-angle fotonya nih Kayu, ada angle tertentu nggak sih supaya foto pesawatnya tuh terlihat bagus? Karena kan tadi kan Kayu sempat bilang kalau foto pesawat itu agak susah ya Kak ya? Ya benar. Angle foto yang susah didapat itu kalau dia pesawatnya itu dia take off-nya jaraknya dekat, ibaratnya belum sampai di ujung dia udah take off, itu sangat susah didapat. Kalau seperti menggunakan kamera seperti saya ya, itu sangat susah didapat. Jadi harus betul-betul nyari pondok yang pas gitu. Jadi memang di Kuala Namu itu ada beberapa pondok ya Mbak. Jadi kita bisa lihat pondok yang mana yang cocok untuk kita ngambil angle yang bagus. Nah, jadi biasanya untuk di Kuala Namu sendiri pondok yang bagus itu dia biasanya di tengah gitu. Dia di pondok tengah itu kalau ketika kayak pesawat-pesawat seperti ATR itu bagus ngambil di situ karena pas di depan kita nanti dia take off. Oh, oke. Sebenarnya ada berapa titik sih Kak di Kuala Namu itu yang bisa dijadikan plan spot gitu? Ada berapa pondok ya? Mungkin saat ini yang 5 pondok. Yang pertama itu di dekat runway 27 di ujung. Kemudian di pondok di dekat arah 05 itu ada 3 atau 4 pondok di situ yang bisa dijadikan spot. Ini plan spotternya orang-orang yang tinggal di sekitar Medan atau mungkin ada yang dari luar kota atau bahkan dari luar negeri juga Kak? Orang dari sekitar Medan banyak ya, tapi ada juga kita teman-teman yang mungkin datang itu juga foto di situ juga. Oh, bergabung sama Kayu dan yang lainnya ya? Iya, bergabung di situ. Oke, Kayu tadi kan punya rencana mau spotting hari Minggu ya? Ada ini pesawat yang lagi diincar Kak? Enggak sih, karena memang rindu aja dengan suasana spotting bandara, karena kan memang udah lama juga sih nggak spotting. Jadi kepengen, mana tahu tiba-tiba ada yang biasanya sih hari-hari weekend itu dia kebanyakan kayak pesawat jet ya, private owner biasanya ada. Jadi mungkin tanpa disadari itu pasti dijepret. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kayu. Nah, sahabat Tempo, sekarang kita mau dengar dulu nih closing dari narasumber kita, Mas Teo Nanta, tentang harapannya di tahun ini, Mas Teo, terutama terkait perkembangan komunitas fotografer aviasi Indonesia ke depannya seperti apa nih, Mas? Harapan saya sih semoga makin banyak yang menggiati hobi plane spotting ini, sehingga kita makin banyak bertemu teman-teman, dan juga semoga
stakeholders kita makin terbuka, makin open kepada keberadaan plane spotters di area bandara. Dan juga semua spotter ini walaupun ada yang tergabung di KFAI, ada yang tidak tergabung di KFAI, tetap dapat sama-sama menjalankan hobi ini secara bersama-sama tanpa perlu ada gesekan-gesekan antara pihak-pihak tertentu. Gitu aja sih kalau dari saya, Mbak Friski. Oke, terima kasih banyak Mas Theo untuk harapan-harapannya nih. Oke. Sahabat Tempo, kami ucapkan terima kasih nih kepada para narasumber yang sudah hadir dalam diskusi kali ini, yaitu Mas Theo dan Kak Ayu. Terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia untuk bergabung dalam diskusi sore ini. Semoga diskusi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sahabat Tempo, sampai di sini saya menemani para sahabat Tempo dan jangan lupa selalu kunjungi website Tempo, Tempo Media Group di www.tempo.co serta selalu baca majalah Tempo setiap minggu dan juga koran Tempo digital setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di aplikasi di App Store atau Play Store di Tempo Media untuk mencari informasi berita terupdate serta acara Tempo selanjutnya. Akhir kata saya Friski Riana dan kerabat kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Theo, Kak Ayu. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Ayu. Ya, makasih Bang Theo.